lucu por. Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India Malayalam yang berjudul Azadi. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini diperankan oleh Srinath Basi, Pani Piswanathan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang sekelompok orang yang bekerja sama untuk membawa kabur seorang napi dengan cara di luar kendali polisi. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah pengadilan daerah Kottayam yang saat itu menunjukkan kekhawatiran seorang bupati yang diberi kabar jika terpidana wanita bernama Gangga yang membunuh anaknya gagal dihukum mati. Itu disebabkan karena Gangga sedang hamil. Sehingga bupati tersebut meminta agar anak buahnya menghabisi Gangga di luar keamanan polisi beserta ayahnya yang bernama Sipan dan suaminya yang bernama Ragu. Sipan dihampiri seorang advokat bernama Menon untuk memberi simpati terhadap kasus yang menimpa anaknya. Begitupun pada seorang pria yang diduga mantu Sipan yaitu Ragu. Sipan tak kuasa melihat anaknya harus digiring ke polisian beserta narapidana wanita lainnya yang memiliki kasus yang berbeda. 7 bulan kemudian, masa kehamilan Gangga mulai mendekati fase lahiran, yang diketahui Gangga tunawicara, sehingga Gangga selalu ditemani napi senior bernama Renuka sebagai penerjemah bahasanya ketika diperiksa oleh dokter lapas. Kondisi Gangga saat ini sangat membutuhkan banyak multivitamin yang layak bagi wanita hamil. Namun kepolisian tak mampu semena-mena memberi makan ataupun hal yang berasal dari luar, karena itu dilarang menurut undang-undang. Dokter pun meminta agar polisi bernama Anwar memberi kebijakan bebas bersyarat selama masa persalinan Gangga. Namun, karena kasusnya sangat berat, kepolisian tentu tak akan memberikan kewenangan tersebut kepada Gangga. Ditambah Gangga merupakan anak dari seorang preman politik yang juga berkonflik dengan bupati, sehingga bisa saja antek-antek bupati menghabisi Gangga saat di luar jangkauan polisi. Namun Anwar tak banyak tahu mengenai suami Gangga karena suaminya tidak terlibat dalam aksi publik lainnya, melainkan hanya orang biasa saja. Keesokan harinya, terlihat Sipan datang bersama Ragu untuk menemui Anwar. Sipan bermaksud untuk memberikan buah-buahan beserta vitamin untuk Gangga sebagai bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Namun Anwar tentu tak bisa membiarkan semua pemberian Sipan sampai kepada Gangga karena itu merupakan suatu pelanggaran. Namun Sipan menyogok Anwar untuk memberikan barang bawaannya kepada Gangga. Yang saat itu, Anwar menyarankan agar Sipan dan mantunya lebih berhati-hati. Terlihat, Gangga menemukan sebuah surat yang ditemukan di dalam botol obat pemberian ayahnya. Belum diketahui pasti apa isi surat tersebut. Namun secara tidak langsung, itu menunjukkan bahwa Sipan sedang merencanakan pembebasannya. Ragu dan Sipan pun mengajak Anwar untuk bekerja sama dalam rencana pembebasan Gangga. Terlihat Ragu membuat serangkaian rencana dengan advokat Menon, sehingga Menon memberikan seluruh tabungan Ragu untuk dijadikan modal rencana pembebasan tahanan yang akan mereka lakukan. Untuk mencapai keberhasilan rencananya, Sipan dan Ragu sangat membutuhkan beberapa orang dalam membantu melancarkan aksinya. Sipan menemui seseorang bernama Apan yang diketahui mantan kriminal. Sipan mengajaknya bekerja sama dan dia menjanjikan uang 2 juta rupiah per harinya pada Apan dan siapa saja yang mau membantunya. Mendengar itu, Apan tak bisa menolak ajakannya meski dia tahu ini sangatlah beresiko. Di sisi lain, Inspektur William diberi laporan medis Gangga, sehingga Gangga diharuskan dikirim ke rumah sakit pemerintah untuk melangsungkan persalinannya.
Dan karena Gangga tunawicara, polisi wanita menyarankan agar Gangga harus selalu ditemani napi senior yang mengerti bahasa isyaratnya. Hal tersebut menuai ketidaksetujuan dari Anwar karena rencana Sipan akan gagal jika Gangga ditemani napi lainnya. Namun Anwar tak bisa merubah keputusan Inspektur William. Beberapa saat sebelum Gangga dipindahkan ke rumah sakit pemerintah, di sana terdapat para pasien yang akan melangsungkan persalinan. Salah satunya Jinu yang harus menggantikan ayahnya untuk menemani sang ibu melahirkan calon adiknya yang kesekian kalinya. Di sana pun terdapat Satya yang merupakan mantan kriminal juga, yang kini istrinya akan melahirkan di sana. Terlihat, Satya merasa keberatan perihal biaya yang harus dia bayar. Namun Satya menyembunyikan kekhawatirannya karena tak mau sang istri kecewa. Yang saat itu, Apan pun menemuinya untuk mengajaknya bekerja sama dalam rencana ini dengan upah 2 juta per hari sesuai yang dijanjikan oleh Sipan. Namun Satya menolaknya karena dia tak ingin kejadian buruk sebelumnya kembali terulang, yang mana mereka hampir dipenjara karena melakukan tindakan kriminal bersama-sama. Sementara itu, Jinu terlihat sangat keberatan juga tentang biaya yang harus dibayarkan untuk proses lahiran ibunya. Tak terkecuali dengan Satya, yang saat itu dia kekurangan uang untuk melunasi biaya lahiran sang istri. Sehingga Satya menjanjikan waktu yang singkat agar dirinya dapat melunasi tagihannya. Satya pun berusaha mencari pinjaman kepada orang-orang terdekatnya, namun hasilnya nihil. Hingga kemudian, Apan memiliki celah untuk mendorong Satya agar mau bekerja sama dalam melancarkan misinya. Namun Satya sendiri terus menolaknya karena tak ingin mengundang masalah lagi. Apan pun memberitahu jika dia telah berhasil merekrut tim yang salah satunya Mini, seorang perawat yang bertugas di rumah sakit tersebut. Sehingga Satya pun akhirnya setuju untuk bergabung. Namun Apan meminta agar Satya merekrut 1 orang lagi untuk melengkapi rencananya. Yang saat itu, Satya terpikir untuk mengajak Jinu, yang kebetulan sedang mencari pinjaman uang untuk biaya lahiran ibunya. Di sisi lain, Ragu terus merinci rencana dan mempelajari setiap lorong-lorong di rumah sakit tersebut. Tak lama kemudian, Gangga pun segera dikirim ke rumah sakit itu dengan didampingi para polisi, berikut Renuka sebagai penerjemah bahasanya. Ragu pun mulai menjelaskan rincian rencananya yang mengharuskan mereka beraksi di malam hari setelah Gangga berhasil melahirkan bayinya. Dan dia memberi tugas mereka secara berbeda. Namun siapa sangka, Jinu yang dianggap lugu pun memberikan usulan penting perihal resiko yang akan terjadi, yang mana rencana mereka akan berjalan lancar jikalau Gangga melahirkan dengan cara normal. Namun mereka harus memperhitungkan jika saja Gangga melahirkan dengan proses sesar yang harus memakan waktu berminggu-minggu untuk masa pemulihannya. Selain itu, Satya memberi saran jika selain polisi yang menjadi hambatan, anak buah bupati tentu akan terus mengawasi Gangga untuk mencari kesempatan balas dendam. Mendengar itu, Sipan sangat sedih karena seharusnya Gangga tidak menderita di penjara disebabkan dirinya tak mampu menjaga anak-anaknya sendiri. Yang mana Gangga sampai nekat membunuh anak bupati setelah adik Gangga memiliki hubungan gelap dengan anak bupati yang membuat adik Gangga melakukan bundir. Sehingga itulah alasan mengapa Gangga menghabisi anak bupati tersebut. Mendengar itu, Satya pun merasa kasihan dan memutuskan untuk membantunya apapun resikonya. Terlihat Apan ditugaskan menyamar sebagai supir ambulan yang nanti akan membawa Gangga dari rumah sakit. Sedangkan Mini bertugas menjaga Gangga untuk memastikan agar tetap aman. Satya dan Jinu merasa senang karena biaya persalinan mereka telah dilunasi. Sementara itu, Sipan dan Ragu sangat ingin menemui Gangga. Namun sayang, itu tentu tidak mungkin karena polisi terus mengawasinya. Kemudian Mini diam-diam memberikan ponselnya kepada Gangga untuk segera menghubungi ayahnya dengan memanfaatkan kamar mandi agar aksinya tidak diketahui oleh polisi. Sivan sangat sedih melihat anaknya harus melahirkan tanpa adanya suami dan ayah di sampingnya. Sehingga itu mengapa Sivan memutuskan untuk membawanya kabur sebagai bentuk kepedulian Sivan di masa-masa akhirnya. Karena diketahui, kini Sipan sering sakit-sakitan. Sipan memberikan teleponnya kepada Ragu untuk menjelaskan rencananya kepada Gangga.
Suatu ketika, Sipan meminta Mini agar memberikan makanan untuk Gangga. Namun Mini tak bisa melakukannya karena itu akan membuat Mini kehilangan pekerjaannya. Namun karena kasihan, Mini pun hanya mengambil sebuah permen yang tidak akan diketahui siapapun jika Mini membawanya. Gangga sangat terharu karena Sipan begitu khawatir kepadanya, yang saat itu Renuka datang, yang membuat Mini beralasan jika permen yang dia berikan sebagai rasa syukur di hari ulang tahunnya. Sementara itu, Satya memberitahu jika mereka sangat kesulitan karena Gangga terus diawasi oleh para polisi. Berikut Mini yang memberitahu juga jika Gangga selalu ditemani Renuka di kamarnya, yang diketahui Renuka memiliki sifat acuh yang tentu tidak bisa diajak bekerja sama dengan mereka. Ragu berencana mengajak Renuka ke dalam rencananya. Namun dia tidak yakin jika Renuka akan menerima tawaran dengan upah yang sama dengan yang lainnya. Karena diketahui Renuka terdakwa kasus pencucian uang dengan jumlah 2 triliun rupiah. Yang tentu tak akan tertarik dengan upah senilai 2 juta rupiah yang akan dia berikan. Namun jika dia dapat membatalkan kasusnya, maka Renuka akan bergabung dengan mereka. Sehingga Ragu meminta Mini untuk membicarakan hal tersebut kepada Renuka. Namun Mini sendiri menolaknya karena itu akan membuat dirinya kehilangan pekerjaan jikalau Renuka menolak bekerja sama dan malah melapor kepada polisi. Namun Ragu menjanjikan upah lebih banyak 20% kepada Mini jika Mini berhasil berbicara dan membawa Renuka ke dalam misinya. Sehingga Mini pun tak bisa menolaknya. Apan yang terus kepikiran tentang tambahan upah pun berusaha untuk berbicara pada Renuka tanpa koordinasi dengan Ragu terlebih dahulu. Dengan tujuan agar Apan mendapat upah lebih yang ditawarkan Ragu pada Mini sebelumnya. Satya dan Jinu mencoba tak menghiraukan niat konyol Apan. Namun Apan terus membujuk mereka agar mau membantunya. Sehingga mereka pun mengatur siasat agar Apan dapat berbicara dengan Renuka yang sedang menjemur pakaian. Sedangkan Jinu dan Satya mengalihkan pandangan polisi dan mengawasi sekitarnya. Setelah Apan berhasil mengutarakan semua rencananya, Renuka belum sempat memberi keputusan karena polisi segera memanggilnya. Hal itu membuat Apan sangat takut jika Renuka akan melapor kepada polisi, yang saat itu seorang polisi bernama Haki menanyakan tentang gerak-gerik Renuka yang seperti tertekan suatu hal. Sehingga Renuka pun memberitahukan jika terdapat seorang pria yang menemuinya yang mengajaknya bergabung untuk misi pembebasan Gangga dari rumah sakit. Mengenai hal tersebut, Hakim menghubungi Inspektur William untuk segera menindaklanjuti hal tersebut. Yang diketahui, William akan memulai masa pensiunnya, sehingga William akan meminta inspektur penggantinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Istri William memberitahu jika sebaiknya William menanggapi hal itu, karena jika benar adanya, maka itu akan mempengaruhi masa pensiunnya. Apan yang sangat tegang pun segera melapor kepada Ragu perihal polisi yang telah mengetahui rencana mereka setelah Renuka membeberkannya, disebabkan oleh Apan sendiri yang bertindak gegabah tanpa sepengetahuan Sipan. Mengenai hal itu, Sipan tentu sangat marah karena rencananya telah gagal total, sedangkan waktu yang ditentukan akan segera tiba. Terlihat seorang inspektur polisi bernama Rani pun datang. Dia merupakan anggota yang disuruh oleh William untuk menyelidiki rencana pembebasan Gangga. Yang saat itu, Apan berikut Sipan tetap mencoba menjalankan misinya. Satya dan Jinu melihat Renuka sedang membeberkan semuanya kepada Rani, sehingga Inspektur Rani pun bergegas menemui Gangga untuk melakukan penyelidikan tentang rencana ayah Gangga dan suaminya. Meskipun Rani menyangka jika itu sangat tidak mungkin adanya. Namun sebelum pergi, Rani melihat semut yang mengerumuni permen yang diberikan Mini kepada Gangga, yang membuat Rani meyakini jika apa yang disebutkan Renuka benar adanya. Rani pun menemui Mini untuk menanyakan tentang permen tersebut, yang mana hal itu merupakan sebuah kesalahan fatal karena melanggar ketentuan hukum. Berikut Rani telah mengetahui jika alasan Mini tentang ulang tahunnya adalah palsu, karena pada saat Mini memberikan permen tersebut, itu bukan hari ulang tahunnya. Namun Rani membiarkan Mini pergi sebagai bentuk peringatan agar Mini tidak melanjutkan rencananya. Rani pun segera memberitahu William jika Rani dan anggotanya akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga hal itu tak akan menimbulkan masalah di masa pensiun William. Hakim mulai mencari-cari informasi tentang Sipan yang diduga telah menyewa penginapan di dekat rumah sakit. Sementara itu, Satya berusaha menyembunyikan kekhawatirannya di depan sang istri perihal ancaman yang akan menghampirinya.
Begitupun dengan Jinu yang sangat takut jika polisi akan segera menangkapnya. Hingga kemudian hakim memberitahu Rani jika mereka mendapatkan petunjuk dari sebuah penginapan yang dipesan beratasnamakan advokat Menon yang terlibat sebagai pembela Gangga. Menyadari hal itu, Menon segera meminta Ragu untuk tidak meninggalkan satu bukti apapun yang tersimpan di kamar yang mereka sewa sebelum polisi menggeledahnya. Rani bersama anggotanya pun bergegas menuju hotel tersebut, sedangkan Ragu sendiri segera membawa bukti-bukti keberadaan mereka di sana. Ragu berhasil membersihkan semuanya, sehingga para polisi tak menemukan bukti apapun. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba dia berhenti. Ternyata, Ragu melupakan sebuah rancangan rencana yang menempel di dinding yang belum sempat dibereskan. Rani pun segera memberitahu William jika dia akan segera menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu 2 jam dan akan menutup kasus tersebut dengan sangat mudah. Di sisi lain, Bupati diberitahu tentang keberadaan Sipan dan Ragu yang berusaha membebaskan Gangga. Hal itu membuatnya sangat marah dan meminta agar anak buahnya segera menghabisi Gangga, bila perlu di depan ayah dan suaminya sendiri, sebagaimana yang telah dilakukan kepada anak Bupati. Kemudian, Apan dihubungi Satya yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari misi tersebut karena mereka tak ingin tenggelam dalam masalah, berikut situasi istrinya yang akan segera melahirkan. Hal itu membuat Sipan kecewa, namun Ragu berusaha memohon agar mereka bertiga masih mau untuk membantunya. Namun Satya tak memberikan respon apapun. Karena terlanjur kacau, Apan pun memutuskan untuk pergi. Secara kekacauan ini disebabkan olehnya. Yang saat itu Sipan semakin kecewa kepada Apan. Ragu pun meminta Sipan untuk pergi ke tempat advokat Menon, sedangkan Ragu sendiri akan menghadapi semuanya sendirian. Terlihat anak buah Bupati terus mengawasi mereka. Bersamaan dengan itu, Ragu harus pasrah saat ditangkap oleh Rani dan anggotanya. Dia dipermalukan di depan umum karena kepolisian menduga jika rencana pembebasan Gangga dilakukan oleh Ragu. Saat Rani menginterogasinya, tiba-tiba Rani dihubungi anggota lainnya yang memberitahu jika tidak ada satu riwayat kasus apapun yang melibatkan Ragu. Sehingga Rani menyangka jika itu dilakukan sebagai simpatisan terhadap seorang istrinya saja. Yang ternyata, polisi yang memberitahu rincian Ragu telah bekerja sama dengan advokat Menon. Perihal temuan rincian yang dibuat oleh Ragu, Rani pun menanyakan tentang orang-orang lainnya yang ikut serta dalam misi tersebut. Namun saat itu, Ragu berusaha tak memberitahu apapun selain mengakui jika itu mutlak dilakukan olehnya sendiri. Namun sebagai polisi yang profesional, Rani pun meminta anggotanya untuk menyelidiki seluruh rumah sakit dan tak membiarkan satu orang pun keluar dari sana selama penyelidikan. Mendengar itu, Mini sangat ketakutan karena dirinya akan segera kehilangan pekerjaannya. Begitupun dengan Satya dan Jinu yang sudah menyadari jika itu berkaitan dengan hubungannya bersama Sipan. Terlihat, Rani tak menemukan Apan yang sebelumnya menyamar sebagai supir ambulan. Hal itu disebutkan saat Renuka menyatakan bahwa di antara supir yang diperiksa tidak terdapat dengan supir yang sebelumnya menemui Renuka. Namun Rani berhasil menemukan sebuah foto yang terdapat Apan di antara mereka. Semua ponsel yang ada di sana pun disita. Kemudian, Rani menginterogasi Mini tentang hubungan kerjasama dengan Ragu, yang saat itu Mini berusaha untuk tidak mengakuinya. Namun Rani mengancam akan memenjarakan Mini. Sehingga Mini pun akhirnya buka suara dan mengakui semuanya. Di suatu sisi, ayah mertua Satya datang untuk melihat kondisi anaknya dan menyarankan agar anaknya dibawa ke rumah sakit lain dan biayanya akan ditanggung oleh mertuanya. Namun saat itu, kehadiran polisi yang membawa Ragu pun membuat Satya sadar jika polisi akan menangkapnya. Sehingga Satya meminta agar Rani membicarakannya di luar karena tak enak oleh mertuanya. Namun Rani menolaknya, yang membuat mertua Satya sangat marah dan Kaduhung telah menikahkan anaknya dengan Satya. Setelah semua terungkap, Rani yang merasa jika Ragu hanya simpati pada istrinya saja, dia membiarkannya pergi dengan alasan kemanusiaan
dengan catatan Ragu harus benar-benar mengurungkan niatnya. Karena bukan masalah dan kasus yang berat, Rani pun tidak menuliskan laporannya di catatan kepolisian. Tindakan yang dilakukan oleh Rani membuat William khawatir jika itu akan mempengaruhi citra kepolisian yang sejak lama dia jaga. Namun Rani menegaskan jika semua masalah telah selesai dan tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Terlihat, Ragu masih berdiam diri di sana sembari memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Hal itu membuat Rani marah karena Ragu seakan tak menghargai toleransi yang diberikan oleh Rani. Yang saat itu, Ragu dengan berani menyatakan jika dirinya akan tetap membawa istrinya keluar. Terlihat, Satya menemui Ragu di kamar mandi untuk memberitahu jika sebaiknya mereka mengambil jalur di pengadilan saja. Namun itu bukan solusi yang baik bagi Ragu, sehingga Satya mengajak Ragu untuk mencoba rencana mereka kembali. Namun sayang, hakim tak membiarkan Ragu leluasa melakukan rencananya, sehingga Ragu benar-benar dibuat tak berdaya. Bahkan hakim sampai melakukan tindakan yang akan selalu Ragu ingat. Mengetahui itu, Rani menegur hakim karena tindakannya akan mencemarkan nama baik Departemen Kepolisian. Selain itu, apa yang akan terjadi jika Ragu menuntut mereka perihal apa yang dilakukan oleh hakim? Namun mereka terkejut saat melihat Ragu yang masih bersikeras untuk tetap ada di sana. Dengan menyatakan bahwa Ragu memiliki hak untuk menunggui dan menemui istrinya saat melahirkan. Ragu akan pergi jika saja Rani dan anggota lainnya memohon maaf kepada Ragu di hadapan semua orang. Namun Rani memiliki rencana lain dan berniat menemui dokter yang menangani Gangga. Terlihat Sipan pun datang untuk menunggui Gangga. Yang saat itu, entah ini bagian rencana Rani atau bukan, yang pasti Gangga harus melakukan persalinan secara sesar. Dan hal itu merupakan di luar rencana Ragu, meski sebelumnya Ragu telah memperhitungkannya. Minimum 1 month എടുക്കും. Singkat cerita, Gangga telah selesai melahirkan anaknya, namun Sipan dan Ragu dilarang untuk mendekati anaknya. Di sisi lain, Apan diminta intel polisi untuk mendatangi kantor polisi perihal apa yang dilakukannya di rumah sakit, sehingga itu membuat Apan tak memiliki pilihan lain. Sementara itu, istri Satya meminta agar Satya mau menolong Ragu, karena dia mengerti apa yang dirasakan oleh Ragu saat ini. Terlihat Rani meminta hakim untuk meningkatkan keamanan karena Rani menduga jika Sipan akan melancarkan aksinya di malam hari. Yang saat itu Ragu terus memperhatikan tiap-tiap lorong rumah sakit. Tetapi Menon meminta agar mereka mencari kesempatan di lain hari. Namun Ragu memutuskan untuk melakukannya sekarang juga. Gangga pun benar-benar diamankan. Yang saat itu Apan dan yang lainnya kembali memutuskan untuk membawa Gangga meskipun sangat beresiko. Terlihat, hakim benar-benar tidak membiarkan Sipan menemui anaknya. Namun Sipan memberi ancaman kepada hakim jika kepolisian sedang berurusan dengan orang yang salah. Mereka pun mulai melancarkan aksinya yang menjadi mudah karena bantuan Mini sebagai orang dalam. Yang saat itu, Ragu tidak menunjukkan tanda-tanda kecurigaan di depan polisi. Begitupun dengan anak buah bupati yang sudah siap menjalankan tugasnya. Satya berhasil membawa Gangga di tengah pengawasan polisi, sehingga mereka pun mulai menjalankan tugasnya. Ragu terus mengalihkan perhatian para polisi, sedangkan Sipan harus siap menghadapi anak buah bupati yang telah menargetkannya. Sipan yang sudah tua menunjukkan bahwa dirinya mampu meluluh lantahkan mereka. Sedangkan Ragu mengecoh kepolisian agar mengikutinya, dan dia membuat pusat perhatian dengan membakar mobil polisi di tepi jalan. Terlihat, Satya berhasil menuju gerbang, namun sayang para polisi menghadangnya.
Dan pada saat Rani terfokus pada mobil yang terbakar, itu merupakan kesempatan bagi Satya dan Jinu untuk membawa Gangga pergi. Mendengar kekacauan yang terjadi, William memberi kewenangan kepada Rani untuk melakukan apapun terhadap mereka demi reputasinya. Ragu yang kembali ke rumah sakit harus berhadapan dengan para polisi, meskipun itu merupakan bagian dari rencananya. Di tengah kepanikan yang terjadi, Satya diberitahu jika istrinya kini sedang proses persalinan. Namun Satya memutuskan untuk menyelesaikan tugasnya. Sehingga mereka pun tak segan untuk menghalau para polisi yang menghadangnya. Di sisi lain, Bupati diberitahu jika anak buahnya sudah dilumpuhkan oleh Sipan, yang mana sebelumnya Bupati juga telah mengerahkan anak buahnya yang lain ke Karnata untuk menghabisi Ragu, sehingga mereka pun menghubungi Bupati untuk memastikan jika Ragu sedang dalam pengawasan mereka. Yang saat itu diduga anak buah Bupati sedang mengintai Ragu. Hal itu membuat Bupati bingung jika Ragu ada di Karnata, maka siapa yang bersama Sipan di rumah sakit? Terlihat, Hakim dihabisi oleh Ragu yang membalas apa yang telah dilakukan Hakim sebelumnya kepada Ragu. Sementara itu, Satya telah sampai di titik penjemputan. Namun saat itu, Rani berhasil membaca rencana mereka sehingga semua rencana pun gagal. Sipan dan yang lainnya pun ditangkap. William dan Rani sangat senang karena mereka berhasil menyelesaikan kasus yang mengancam reputasi mereka. Advokat Menon pun datang, yang saat itu Rani menyatakan jika kedatangan Menon ke sana sebagai bentuk penyerahan diri, yang membuat kepolisian tak perlu repot-repot mengejarnya. Karena polisi meyakini jika Menon adalah dalang di balik kasus tersebut. Hingga kemudian Rani diberitahu jika napi bernama Renuka telah hilang. Menon pun tersenyum, yang ternyata itu merupakan siasat Menon yang sebenarnya. Dan dia memberitahu jika Renuka telah dibawa pergi oleh putranya. Yang tadi sangka itu adalah Ragu, yang selama ini disebut sebagai suami Gangga. Yang ternyata dia sebenarnya anak Renuka dan kita sebut saja dia Roni. Pada saat setelah Menon berbicara dengan Sipan di pengadilan, Roni meminta Menon yang juga pengacara Renuka untuk membebaskan ibunya yang dihukum atas dosa yang dilakukan oleh Roni. Disebabkan karena pencucian uang itu sebenarnya dilakukan oleh Roni sendiri. Namun karena semua lisensi bisnisnya beratasnamakan Renuka, maka Renukalah yang dihukum. Dan perihal pesan yang diberikan pada Gangga sebelumnya, itu sebenarnya ditujukan pada Renuka untuk bersiap-siap. Dan Renuka harus berpihak kepada polisi agar polisi tidak mencurigainya. Dan semua yang dilakukan telah sesuai rencana. Menon menyatakan jika itu merupakan sebuah kelalaian polisi yang berfokus pada aksi pembebasan Gangga, yang padahal mereka tak menyadari jika target pembebasan sebenarnya adalah Renuka. Diketahui, semua berawal pada saat Sipan membawa Ragu yang sebenarnya kepada Menon untuk meminta perlindungan, karena mereka mendapat ancaman dari Bupati. Sipan tak khawatir dengan nyawanya sendiri, namun dia tak mau menantunya menjadi incaran Bupati. Dan pada akhirnya, Menon menyarankan agar Ragu bersembunyi sementara waktu. Bersamaan dengan itu, Menon seperti melihat persamaan wajah Ragu dengan Roni, yang membuat Menon terfikir untuk membuat sebuah siasat dalam pembebasan Renuka. Yang ternyata, Menon meminta Sipan sebagai preman politik untuk melancarkan misinya. Sehingga Sipan mengatakan kepada Roni, jika mulai saat itu, di mata polisi, Roni akan menjadi menantunya yaitu Ragu. Sehingga Menon menyatakan jika Rani tak ada gunanya untuk menghukum mereka, karena selama penyelidikan ini, Rani lupa untuk menulis laporan bahwa mereka berencana untuk membawa kabur Gangga. Ditambah, tak ada bukti apapun dari kepolisian yang memberatkan mereka yang terlibat dalam pelarian ini. Sipan menambahkan jika dia menawarkan bantuan kepada Roni tidak gratis, karena Roni mau membayarnya sebanyak yang dia minta.
Saat itu, si Pan pun diminta untuk segera melihat cucunya. Dan Menon mengatakan kepada mereka yang terlibat jika mereka akan aman dan tak akan terlibat kasus apapun. Dan hal itu membuat mereka senang. Renuka yang merasa dipermainkan meyakini jika dia tak akan berhenti untuk mencari Renuka dan anaknya. Yang saat itu, Renuka pergi jauh ke suatu tempat bersama Roni. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Azadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.